Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Badri, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2020 Universitas Syahwala. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas akhir daripada mata kuliah Pembangunan Politik kelas 02 mengenai mini riset. Jadi saya mengambil judul tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Jadi menurut kita ketahui bersama, pembangunan di Indonesia masih mengabaikan kelestarian lingkungannya. Ketika pembangunan tidak dapat memperhatikan kelestarian lingkungan, maka sangat tidak ideal dalam meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakatnya. Artinya ini bisa saja terjadi kepunahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan tersebut. Jadi pembangunan berkelanjutan hadir sebagai paradigma yang diharapkan dapat memberi solusi terhadap dampak negatif yang timbul dari pembangunan tersebut. Baik, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kepustakaan, artinya saya melakukan atau mencari sumber-sumber daripada mini riset saya ini. Saya ambil dari bahan bacaan seperti artikel-artikel, jurnal, dan bahan bacaan lainnya. Selanjutnya, mengenai hasil yang saya temui daripada riset saya ini adalah yang poin pertama sekali, hubungan pembangunan dan dengan lingkungan. Jadi pada hakikatnya pelaksanaan pembangunan sangat mempengaruhi oleh lingkungan. Secara umum, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dengan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan, sehingga pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Jadi sangat disarankan sebenarnya pembangunan ini datang sebagai perubahan terhadap untuk meningkatkan mutu rakyat tanpa harus atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun poin yang perlu kita perhatikan dalam hubungan pembangunan dengan lingkungan, yang pertama sekali adalah generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmurannya untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Artinya kita harus melestarikan lingkungan demi generasi-generasi selanjutnya. Kemudian tetap adanya keseimbangan dinamis antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Kemudian dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autogenerasi dari sumber alam tersebut. Dan yang keempat, perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial maupun kebutuhan spiritual. Selanjutnya, poin kedua mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia.
Sebagaimana menurut Otto Sumarwoto, pembangunan berkelanjutan tidak memiliki sifat serakah yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Akan tetapi, pembangunan berkelanjutan harus memikirkan kebutuhan bagi generasi penerus selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan wawasan lingkungan. Baik, dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ini merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungannya, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumber daya yang lestari. Jadi dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ini mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa akan datang untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya undang-undang ini menyokong daripada pembangunan agar dalam sebuah pembangunan lingkungan kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Sebaiknya kita harus menjaga keharmonisan lingkungan tersebut tanpa merusaknya agar nantinya dalam pembangunan berkelanjutan ini bisa diwariskan dan dapat dikelola sumber dayanya oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya, poin ketiga mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pada upaya tersebut sangat erat hubungannya, tidak terlepas daripada mengenai salah satu instrumen penting yang dilakukan dari tahap awal dalam rangka pencegahan perusakan, yaitu mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL ini merupakan sebuah dokumen wajib bagi pelaksanaan pembangunan apabila pembangunan yang dilakukan berdampak besar dan penting bagi lingkungan. Dokumen AMDAL ini biasanya berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Adapun yang termasuk ke dalam usaha atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak besar penting terhadap lingkungan hidup. Jadi sebelum melakukan pembangunan terlebih dahulu, dalam upaya pembangunan biasanya instrumen yang penting kita persiapkan adalah mengenai AMDAL. Sebagaimana AMDAL ini merupakan sebuah panduan yang berisikan tentang prosedur dan tahapan pokok dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi dalam
AMDAL ini ada beberapa poin. Mungkin dalam kegiatan ini kita langsung saja untuk poin pertama, yaitu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kemudian yang kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis renek. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Adapun kesimpulan dari materi ini, 1. Pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan ternyata tidak memberi manfaat terhadap lingkungan, maka dapat dipastikan pada pelaksanaan pembangunan tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Kemudian yang kedua, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Sementara pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang pelaksanaannya tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, lingkungan hidup yang lestari tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan hidup generasi kini dan generasi yang akan datang. Terima kasih atas segala mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.